Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, apa kabar teman-teman sekalian? Jadi hari ini kita kuliah agak berbeda. Kuliah kita melalui via YouTube, ya. Ya, sebagai variasi saja. Selain itu, kalau YouTube teman-teman bisa memilih sendiri resolusi yang diinginkan, gitu ya. Sehingga ini bisa nanti harapannya bisa mengurangi kuota yang digunakan. Tapi kita akan berganti-gantian perkuliahan, berganti-gantian metode, begitu ya, agar tidak bosan seperti itu. Nah, jangan lupa kalau misalnya nonton ini bisa di-download ya, artinya disimpan di dalam YouTube biar nanti kalau misalnya mau mendengarkan lagi atau menonton lagi itu tidak menggunakan kuota. Oke, uh, hari ini kita akan mempelajari tentang morfologi organ. Ya, nah, kebetulan hari ini saya akan membawakan tentang daun, bunga, dan biji, gitu ya. Jadi daun, bunga, dan biji. Oke. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya organ itu nanti banyak ya. Nanti dari di sini ada dari atas itu ada bunga, daun gitu ya. Kemudian biji, kemudian batang ya, dan akar begitu ya. Jadi kita akan membahasnya satu persatu di dua pertemuan ini ya. Nah, daun. Ya, tentu ya. Daun itu biasanya berwarna hijau ya. Tipis ya. Uh, dan daun biasanya terdapat node pada batang. Jadi di setiap node-node batang itu muncul daun. Ya. Nah, daun itu memang biasanya berwarna hijau, tapi ada juga daun yang tidak berwarna hijau. Ya, tidak selamanya daun itu berwarna hijau. Mungkin ada daun maple yang kemudian pada saat musim uh, gugur atau mungkin semi dia mungkin berubah menjadi warnanya menjadi orange begitu. Nah, tapi memang klorofil sendiri bukan hanya berwarna hijau gitu. Teman-teman bisa cari bahwa klorofil itu bisa berwarna merah gitu ya, ada yang berwarna merah gitu. Nah, sehingga tidak harus berwarna hijau. Nah, tipis gitu ya. Kenapa tipis? Karena uh, tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari gitu ya, atau membutuhkan masuknya cahaya. Sehingga kalau dia terlalu tebal gitu ya, maka cahaya akan sulit masuk menuju kloroplas sehingga sulit untuk terjadinya fotosintesis begitu ya. Sehingga kenapa dia kemudian tipis begitu ya. Nah, jelas fungsi utama daun adalah menyerap sinar matahari ya untuk memproduksi gula ya dalam proses fotosintesis gitu ya. Jadi fotosintesis itu kan menghasilkan gula gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, daun gitu ya. Daun itu sebenarnya ada berbagai macam ya. Tapi daun yang dikatakan sempurna, yang ada daun ya. Daun itu ada yang dikatakan sempurna atau tidak sempurna atau perfect or imperfect ya. Nah, imperfect ya. Di mana yang sempurna itu adalah daun yang memiliki yang pertama adalah daun gitu ya, kemudian tangkai daun, kemudian pelepah. Ada tiga saja persyaratan menjadi daun yang sempurna. Kira-kira punya bayangan nggak daun apa yang kemudian merupakan uh, daun yang sempurna? Ya, coba dipikir dia mempunyai pelepah, punya tangkai, kemudian punya helai daun. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, benar ya. Daun pisang gitu ya. Daun pisang ini sangat mudah sekali bahwa daun pisang itu merupakan salah satu daun yang sempurna di mana dia mempunyai pelepah, dia mempunyai tangkai dan mempunyai helai ya. Jadi ini sangat mudah sekali bahwa yang mempunyai daun sempurna seperti ini. Atau kemudian ada kelapa begitu ya, kemudian ada uh, bambu gitu ya, dia merupakan daun-daun sempurna. Jadi jangan lupa ya bahwa daun yang sempurna itu ada tiga hal: pelepah daun, punya tangkai daun, helai daun. Oh ya, sebelumnya kenapa sih kemudian apoteker itu harus mempelajari ini? Ya memang ini agak jauh hubungannya dengan apoteker, tapi ini akan berhubungan langsung nanti dengan pemeriksaan simplisia dan pengolahan simplisia gitu ya. Jadi kita perlu tahu bagaimana bentuk daun itu sendiri, bagaimana ciri-cirinya dulu gitu ya, secara dasar dulu, nanti pengaplikasiannya ada di kuliah-kuliah selanjutnya. Jadi jangan bingung atau kemudian merasa, oh saya kan nggak butuh jualan daun gitu ya. Ngapain harus saya tahu daun gitu ya. Nah, ini mungkin sudah pernah dipelajari bahwa seperti ini ya, venation-nya. Venation-nya
Itu ada paralel gitu ya, kemudian ada pinnate, kemudian ada palmate gitu ya. Seperti ini ya, seperti kalau paralel itu seperti di rumput gitu ya. Kalau pinnate itu seperti daun-daun biasa, kemudian palmate ini seperti ada di mapel ya, red maple. Nah, ada juga blade and margin forms ya. Ada berbentuk lanceolat, kemudian ada yang berbentuk linear, ada yang berbentuk chordate, ada yang kemudian elliptical, dan kemudian ada oval. Ya, oke. Nah, nggak cuma pizza yang ada pinggirannya ya, daun itu pun juga memiliki pinggiran yang berbeda-beda. Ya, dimulai dari entire, kemudian dari crenate, ya, ada dentate, ya, terus serat, incisive, dan ada lobet gitu ya. Mungkin bisa dibayang-bayangkan tanaman apa yang kemudian daunnya berbentuk seperti ini. Seperti itu ya. Sambil dibayangkan. Dan dia juga mempunyai ujung dan pangkal yang berbeda-beda. Misal ya akut seperti ini ya. Kemudian acuminate ya. Kemarin kita sudah bahas di ini ya, di penamaannya bisa loh. Penamaan ini berasalkan dari daun ya, acuminate ya. Akut ya. Kemudian obtus ya seperti telur begitu ya. Kemudian ada pangkalnya ada kunet, ada yang obtus juga pangkalnya dan ada yang chordate ya seperti jantung begitu ya, chordate. Nah, ada leaf type of arrangement. Jadi susunannya ada yang cuman simple ya. Ya daun biasa saja sih, simple gitu ya. Kemudian ada yang palmate ya. Seperti itu ya, palmate ya seperti daun singkong begitu ya. Kemudian ada yang pinnate ya. Pinnate. Pinnate-nya ini kemudian ada yang double pinnate ya. Kemudian ada yang opposite, alternate ya. Whorlate dan rosulate ya. Nah, lihat bentuk daunnya kalau rosulate itu berada di bawah. Jadi dia di atas tanah dekat sekali dengan akar gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada ini ya, ada unpinnate, terus kemudian bipinnate dan tripinnate. Nah, ini juga ada bentuk-bentuk yang palmate. Nah, seperti ini ya, seperti yang unifoliate, pumelo ya. Ini seperti daun jeruk gitu ya. Daun jeruk bentuknya seperti itu. Nah, ini bentuk daun yang lain ya. Sekalian ada contohnya di sana. Itu bisa dilihat ya. Bahkan ada daun yang kemudian langsung nempel begitu ya di batang. Nah, selain itu, daun itu juga kemudian ada yang modifikasi ya atau bentuk-bentuk lain ya. Kita melihatnya seperti bukan daun, padahal itu sebenarnya adalah daun. Ya, kita mulai dari yang sebelah kiri itu adalah leaf tendrils, jadi kayak pengkait ya tendrils itu ya. Itu kita kira mungkin seperti batang ya, padahal sebenarnya itu juga adalah daun gitu ya. Kemudian ada leaf hook ya, nah dia berbentuk seperti hook gitu ya, hook gitu ya. Hook ya, ini ya hook ya gantungan atau hook ya, seperti hook seperti ini ya. Nah, itu kemudian ini juga merupakan daun dan kemudian ada bladder. Bladder ini juga merupakan bagian dari daun ya. Jadi ini modifikasi-modifikasinya. Nah, selanjutnya ada lip spines. Jadi jangan salah bahwa duri yang ada di tanaman itu sebenarnya bukanlah batang gitu ya. Sebenarnya adalah daun. Karena dia memiliki sifat daun, cuman tidak memiliki apa coba? Nggak memiliki helai daun saja gitu kan. Gitu. Karena kalau batang dia tidak memiliki buku ya. Sehingga dia dikatakan sebagai daun. Kemudian ada pilot ya. Ini di tanaman akasia begitu ya. Kan suka kalau lihat tanaman akasia itu di ujung daunnya terus ada daun lagi gitu ya. Ya, daun yang sebenarnya ya. Seperti itu. Terus kemudian ada yang picek. Ini kantong semar ya. Pasti sudah pada tahu semua bahwa kantong semar itu bukan bunga, tapi dia adalah daun gitu ya. Jadi dia adalah daun. Nah, selanjutnya adalah bunga. Apa yang Anda pikirkan tentang bunga? Ya, apa? Oke, cantik, ya, berwarna-warni, ya, kemudian harum, ya, wangi, kemudian memiliki kelopak, gitu ya. Ya, seperti itu ya bunga, gitu ya. Nah, kenapa kok bunga itu harus cantik, berwarna, menarik, ya, memiliki wangi, begitu? Kira-kira kenapa? Ya.
Karena dia memang harus menarik ini ya, menarik perhatian lawan serangga, menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan, begitu ya. Nah, bunga sendiri ini mengandung benang sari, kepala putik, gitu ya. Kemudian ada aksesoris sepal, kemudian ada kelopak dan kelenjar nektar, ya. Nah, kemudian yang disebut dengan bunga sempurna, ya. Nah, bunga sempurna itu cuma ada 4 hal yang perlu dimiliki. Tadi kalau daun ada 3 ya. Apa aja tadi? Kalau daun itu harus memiliki helai daun, tangkai daun, kemudian yang terakhir pelepah daun, ya. Jadi kalau bunga sendiri dia dikatakan sempurna jika memiliki benang sari, ya, kepala putik, kelopak dan sepal, ya. Jadi kalau mau melihat bunga yang sempurna itu lihatlah bunga mawar itu ya. Dia sempurna sekali gitu ya. Berbeda dengan tanaman atau bunga-bunga yang lain misalnya yang tidak sempurna. Misal di sini ada bunga dari salak ya. Salak itu memiliki jantan sendiri, benang apa kepala putik sendiri. Maka dia tidak sempurna. Gitu. Bahkan dia juga tidak memiliki kelopak begitu ya. Seperti itu. Nah, apa itu sepal ya? Misalnya teman-teman bertanya, sepal itu apa? Mungkin benang sari tahu, putik tahu gitu ya. Kemudian kalau kelopak bunga juga tahu. Nah, sepal itu apa sih ya? Nah, kita lihat di sini ya. Ya, sepal itu bagian bawahnya itu ya, bawah-bawahnya itu kan ada di bawah bunga itu kan ada kayak hijau-hijau ya di bawah daun itu. Nah, itu adalah sepalnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang ini ya jelas ya dia tidak punya apa? Kepala putik ya, dia punya benang sari, tapi dia tidak punya kepala putik. Ya, seperti itu. Apakah semua tanaman itu punya bunga? Punya ya. Semua tanaman itu punya bunga, tapi entah itu bunganya kecil atau besar atau terlihat seperti bunga atau tidak itu perkara yang lain. Bahkan aloe vera sendiri pun dia memiliki bunga gitu ya kalau dia sudah tua, sudah besar. Ini insertion of floral leaf ya seperti ini. Maka semua tanaman itu punya bunga dan kemudian mempunyai biji ataupun kemudian mempunyai buah. Walaupun nanti buahnya itu bisa buah kering atau buah basah begitu ya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, ini shape of the petal in corolla, jadi bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuknya seperti ini. Kemudian ini activation of the following ya. Jadi seperti ini ya bentuk-bentuk kelopaknya, numpuknya seperti apa, valvet, twisted gitu ya. Ini kalau lihat dari atas ya, yang atas itu dilihat dari samping gitu ya. Kalau yang bawah ini dilihat dari atas gitu ya. Jadi bentuk bunganya itu seperti apa sih begitu. Seperti itu ya. Nah, ini kemudian ada yang letaknya, letak bunga di batang begitu ya. Ada rahem ya, ini short pedicle ya, cuman jadi satu, kemudian kiri kanan ada bunga gitu ya. Kemudian ada spike, spike itu bunganya dia nempel di batang gitu ya. Tidak ada ranting begitu, kemudian baru berbunga, tapi memang dia nempel di sini ya, nempel. Kemudian ada panicle ya, panicle. Ini yang kemarin kita bahas ya, penamaan dari tanaman Androgynphis paniculata, di mana dia memiliki bunga atau habitusnya bunganya berbentuk panicle atau paniculata. Kemudian ada spadik ya, spadik. Terus ada catkin ya, kemudian ada umbel ya, ini seperti ipas gitu ya, bunganya seperti ipas. Kemudian ada korim ya, seperti ini. Nah, bisa dibaca sendiri contoh-contoh tanamannya apa, nanti bisa dicari ini tanamannya apa sih? Ya, ada nggak sih di Indonesia begitu ya? Misalnya ada contohnya. Ya, ada Chyme, Scorpion Chyme, ya, Fascid gitu ya. Jadi dicari tuh ya contoh-contoh tanamannya. Jadi harus penasaran gitu ya, dicari sendiri bagaimana. Nah, yang terakhir untuk hari ini adalah biji ya. Sebuah benih ini berisi semua informasi genetik. Jadi biji itu kan hasil dari proses pembuahan gitu ya. Kemudian bisa dia menghasilkan buah ya, entah itu buah basah atau buah basah itu ya seperti apel gitu ada dagingnya gitu atau buah kering gitu kayak seperti kuaci gitu ya. Itu juga buah gitu ya. Atau kemudian seperti apa ya? Ya banyak buah seperti itu.
Nah, seperti ini ya, bahwa buah itu terdiri dari ini, gitu ya. Di sini adalah germination of bean, dicotyledon, dan monocotyl, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kalian menanam biji, kemudian akan tumbuh seperti ini ya, berbeda sekali dengan kalau dikotil, ini lihat akarnya berbeda dengan monokotil, dan kemudian batangnya, kalau dikotil dia bisa membesar, melebar, kalau monokotil ya tetap segitu saja. Oke, terus yang C ini bawang ya, biji bawang ya. Jadi bawang itu ada bijinya ya, jangan sampai bingung kok bawang ada bijinya ya, ada gitu ya. Kemudian ini ada kacang ya. Kemudian ada beet ya, buah beet. Oke, mungkin itu saja dulu. Terima kasih perhatiannya untuk perkuliahan kita pada hari ini. Jangan lupa nanti pada jam yang sudah ditentukan ada kuis dan dikerjakan sesuai dengan jam yang ditentukan, gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.